sadar. Ibu yang mana nih? Sadar enggak? Oh, enggak sadar. Sudah sadar, bisa lagi. Video dulu Kak. Kita kan ada video. Nanti video cuma benar dan menunjukkan. Buka dulu ya. Video. Yang masih Ibu arahin saya ya. Oh, video Pak. Kita tunggu dulu. Yang sedang saya coba ada yang dalam video dan ada Siap. Jadi kalau kita akan ikut videonya, dengan ini kali juga ready kalau Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya berdirinya di sini bukan berarti saya paling bisa. Sama-sama belajar. Ini yang berusaha saya terapkan di, artinya ini hasil pemahaman saya terhadap KSE yang akan saya terapkan di pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah. Ini yang sudah ready adalah videonya ya Bu. Ya Pak. Video dulu kan? Saya buka dulu kan? Oke, setelah itu baru video kan? Baru video. Setelah video, Ada slide tujuan pembelajaran ya, PDF ya. Ya. Setelah itu, Setelah itu video. video satu lagi. Oke, siap. Video itu kalau mau ya, video aja. Siap. Ini dulu ya. Ya. Sudah siap belajar anak-anak semuanya? Oke, baik. Terima kasih yang sudah hadir di kelas Ibu. Kita akan berada di penerbangan sejarah. Silakan kuatkan sabuk pengaman kalian. Kita akan memulai dengan Ibu menyapa kalian dulu ya, seperti ciri khas dari Ibu. Kalau kita bilang sejarah hebat. Oke, baik. Sejarah hebat. Oke, terima kasih. Apa kabar kalian? Sehat semuanya? Oke, baik anak-anak Ibu. Minggu yang lalu kita telah mempelajari cerita dari teman, bagaimana kita memaknai hidup seorang yang pada saat itu adalah keluarganya berangkat dari transmigrasi. Ya, masih ingat enggak Eva tentang ceritanya? Ya, bisa Ibu simpulkan aja ya. Oke, bahwa si Eva ini berasal dari daerah Banyuwangi. Bersama dengan keluarganya dia datang ke Kalimantan. Kemudian si Eva, teman kita ini ternyata sampai juga di SMA kita dengan perjuangan yang luar biasa di daerah Transnya. Bahwa dia untuk mencapai ke Tanjung Palas, dia harus dari SP sana itu kalau hujan nggak bisa dilewati ya kan. Nah, ini kan kemarin kita nyadari bahwa apa? Makna yang kita ambil dari cerita Eva kemarin apa anak-anak semuanya? Tidak menyerah. Ya benar, Allah tidak menyerah. Yang kedua adalah benar sekali, bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Nah, untuk hari ini Ibu ada video nih. Jadi biar kita lebih berempati terhadap orang lain, memunculkan rasa syukur kita, maka Ibu setel video ya. Nanti kalian bisa memberikan refleksinya apa yang kalian rasakan dari video ini. Oke.
kita ada masalah itu kan kita harus tenang untuk mengambil, karena ini kenapa kita lakukan begini, kenapa kita dilatih begini, ini nanti kan kita untuk menjadi peran pemimpin, kita jadi pemimpin dalam pengembangan pembelajaran, itu intinya. Jadi bagaimana Bluetooth mode, kalau kita emosi keresak, FM mode, jadi Line E mode, untuk menjadi pemimpin bagaimana, seperti kata Ibu Ikra tadi sudah disampaikan di awal ya, ada pemimpin yang bersikap begitu karena mungkin tidak ada latihan seperti ini di awal, tapi Nah, baik. Anak-anak tadi sudah menonton ya? Bu, ada yang mau nangis sudah Iya. Stuti, apa yang kamu rasakan Astuti? Sedih, Bu. Kenapa nak? Melihat ibunya dari diri sendiri, tidak ada bapaknya. Oh ya, yang berikutnya Carito, kenapa? Apa yang bisa kamu rasakan dari cerita tadi? Pasti ada yang kamu rasakan karena hari ini tadi yang jelas apa? Sedih ya. Oke, baik. Ada lagi kah yang mau memberikan refleksi perasaannya? Ada? Ini tentang ibu ya. Apa yang harus kita syukuri hari ini anak-anakku semuanya? Masih punya ibu, Ya benar, bersyukur kita masih memiliki ibu. Ibu itu adalah figur yang luar biasa buat kita. Jadi anak-anak, rasa bersyukur ini itu terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila di bagian yang pertama. Ya, kalau kalian di P5 ada, harus kita aplikasikan. Bagaimana caranya? Walaupun dengan kata-kata yang sangat minim, minimal kamu ucapkan di pagi hari, I love you mama, I love you ibu, terima kasih ibu. Ya, bisa kan anak-anak semuanya? Mari sekarang kita ke materi kita untuk materi sejarah ya. Siap belajar kan? Baik semuanya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang peristiwa sejarah sebagai ilmu, sebagai kisah, dan sejarah sebagai peristiwa. Ini kalian sudah memahami. Sekarang kita akan ke materi pokoknya yang pertemuan kita kali ini. Anak-anak, nanti kalian akan dibagi ya dalam kelompok. Mohon nanti ketika ibu membagi, kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan serius ya, bekerja sama dengan teman-temannya secara mandiri, bisa bertoleransi, berkolaborasi dengan teman ya. Jika ada kesulitan nanti akan ibu pandu. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang pengelompokannya. Kita mau pengelompokan yang seperti apa? Berhitung kah? terserah ibu. Nanti nggak demokrasi, nggak demokratis nanti. Yuk berhitung ya. Oke, baik. Kita mulai dulu dari Ramla dengan pertama tuh. Kita bentuk 3 ya, 3 kelompok aja ya, karena hari ini kan banyak yang dispen. Ada yang mersing, ada yang 17-an ya kan? Kita berhitung aja ya. Jadikan 3 kelompok aja. 1 3 1 2 Nah ya, silakan. Yang satu berkelompok sebelah sini,
2 sebelah sini ya, dan 3 di sebelah sini. Yuk, mari. Silakan bergerak moving. Dan Bapak kelompok tiga, kelompok 3 di sini tadi sudah, nggak usah pindah. Mau kemana, Dok? Oh, kamu sekelompok sama Stuti? Oh enggak, nanti nggak jadi kelompoknya ya. Main aja nanti, tapi Bapak sudah mulai serius loh, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik loh nak. Oke, siap semuanya? Baik, kita ke LKPD-nya ya. Silakan Dari kelompoknya, tunjuk dulu siapa yang mau jadi ketua, siapa yang jadi sekretarisnya untuk menulis, ya kan? Siapa yang nanti bisa untuk ditugaskan presentasi ya? ketuanya. Oke, baik ya. Tapi untuk memahami materi kalian di LKPD, Ibu setelkan video dulu ya tentang materi kita biar kalian bisa memahami semuanya. Oke, baik. Di pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 dengan materi konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah bersama Ibu Siti Nuryani. Nah, dalam mempelajari sejarah terdapat 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam suatu peristiwa, manusia adalah pelaku atau subjeknya. Peranan manusia sangat menentukan setiap terjadinya peristiwa. Jadi, dalam ilmu sejarah, apapun yang dilakukan manusia, itulah yang kita pelajari. Peristiwa atau kejadian di masa yang lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Konsep ruang dalam sejarah contohnya yaitu peristiwa proklamasi. Ruang yang dimaksud adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Pasti kalian sudah tahu kan di mana proklamasi dibacakan? Ya, betul sekali. Yaitu proklamasi dibacakan di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Adapun konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Secara manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu waktu dalam batasan waktu tertentu, serta kesatuan kelangsungan waktu, yaitu ada 3, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sejarah sih. Nah, di sini sudah ada pengertian sejarah secara etimologi atau asal-usul kata, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dengan kata syajaratun, artinya pohon. Nah, ada juga yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata history, artinya masa lampau, serta menurut bahasa Yunani, yaitu historia, artinya ilmu atau orang pandai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang sejarah sebagai berikut. Yang pertama itu artinya asal-usul, keturunan, atau silsilah. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Selanjutnya, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Dalam mempelajari sejarah ada 3 cara berpikir. Nah, apakah
kalian sudah tahu, cara berpikir yang pertama yaitu cara berpikir kronologis. Pasti kalian sering dengar kan kata kronologis. Kita bedakan secara etimologi atau secara asal-usul kata, yaitu berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya uraian atau ilmu. Secara pengertiannya bahwa cara berpikir kronologis artinya cara berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia yang ada di muka bumi. Untuk itu diperlukan pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar kita terhindar dari anakronisme. Apa sih anakronisme itu? Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Cara berpikir kronologi juga membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Yang kedua yaitu cara berpikir diakronik. Cara berpikir diakronik sebenarnya hampir sama dengan kronologis. Secara etimologi atau asal-usul kata, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronik berasal dari kata kronos, yang artinya waktu. Jadi, diakronik artinya adalah melintasi waktu. Contoh cara berpikir diakronik yaitu periodisasi sejarah Indonesia. Kita bisa melihat pembabakan sejarah tersebut. Ada kurun waktunya. Sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun ruangnya terbatas. Maksudnya, waktu pembabakan tersebut kita urai berurutan, mulai dari abad keempat Masehi sampai masa reformasi sekarang. Dengan konsep diakronik ini, kita juga bisa melakukan perbandingan antar peristiwa dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contohnya, kerja paksa pada zaman Belanda dan zaman Jepang antara kerja Rodi dan Romusa. Yang ketiga yaitu cara berpikir sinkronik. Kalau cara berpikir sinkronik agak beda. Kalau dari segi bahasa, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin dengan kronos. Shin artinya dengan, kronos artinya waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Lalu bagaimana penerapan konsep sinkronik dalam sejarah? Nah, menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Ketika sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah bukan hanya memanjang dalam waktu, melainkan juga meluas dalam ruang. Oleh karena itu, dengan cara ditulis menggunakan pendekatan ilmu sosial, sejarah dapat bersifat diakronik dan sinkronik.
Cara berpikir ini lebih fokus pada tentang bagaimana kita mempelajari yang mana dipelajari diakronik dan sinkronik ini berbeda. Diakronik fokus pembahasannya yaitu pada waktu dan periode, sehingga sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun terbatas pada ruang. Sedangkan sinkronik fokus pembahasannya yaitu peristiwa dengan aspek, pola-pola, gejala, dan karakter, sehingga sifatnya meluas berdasarkan ruang, namun terbatas pada waktu. Contoh berpikir sinkronik misalnya yaitu peristiwa proklamasi di Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, yang kita gali lebih dalam adalah seputar peristiwanya, seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa saja yang hadir, di manakah pembacanya, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu seperti G30 SPKI. Pasti kalian sudah pada tahu ya. Ya, peristiwa G30 SPKI ini waktunya adalah 1 Oktober tahun 1965 pada dini hari. Nah, yang kita perluas adalah seputar apa yang terjadi pada malam itu. Siapa saja yang terlibat di sana, di mana lokasinya, dan sebagainya. Jadi, waktunya terbatas, namun tentang peristiwanya meluas dan lebih mendalam. Cara berpikir sejarah dapat dikembangkan dengan membangun kesadaran tentang waktu. Sejarah adalah ilmu yang senantiasa menempatkan peristiwa dalam konteks waktu. Setidaknya ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam membangun cara berpikir sejarah. Yang pertama, setiap peristiwa harus ditempatkan pada susunan kronologis. Baik anak-anak, tadi sudah menyaksikan videonya ya? Dari video tadi itu jelas tergambar bagaimana konsep berpikir diakronis, dan Ibu berharap setelah menyaksikan dan menyimak video tadi, kalian nanti mampu memahami apa itu cara konsep berpikir diakronis, sinkronis, dan peristiwa apa yang, contohnya peristiwa apa yang, misalnya peristiwa sinkronis seperti apa, diakronis apa. Jadi silahkan kalian dalam kelompok kalian akan Ibu bagikan LKPD ini ya. Apa yang dimaksud dengan konsep diakronis dalam sejarah, berikan contohnya. Kemudian jelaskan konsep sinkronis dalam sejarah dan berikan contohnya. Oke, silakan kalian bekerja dalam kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit ya. 15 menit. Tapi jika selesai lebih dulu, silakan bisa dipresentasikan. Mohon untuk selalu bisa berkolaborasi dengan temannya, tidak memaksakan pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berpikirlah bahwa orang lain juga memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, sehingga kalian nanti bisa berrelasi dengan baik ya anak-anakku semuanya. Kalian nanti juga di dalam, setelah ini kan kalian akan mempresentasikan. Di situ nanti kalian bisa mengambil tanggung jawab bagaimana kalian berdasarkan kesepakatan kelas kalian akan mempresentasikan hasil kalian, dan kelompok lain boleh memberikan apresiasi ya. Kita harus mengatakan kepada teman, jika teman itu baik, kita katakan baik. Jika memang perlu ada masukan, tetapi masukan yang tidak menjatuhkan ya, adalah pendapat yang bisa memberikan semangat kepada orang lain ya. Mohon anak-anakku semuanya bekerja dengan kelompoknya. Jika ada kesulitan, Ibu akan membantu ya. Dia dan kronos. Ya, benar. Dia dan kronos. Ya, kalau dia kronis berarti ya
jawaban di Google boleh Bu. Oh silakan, jika ada mau silakan kalian diperbolehkan. Tetapi nanti HP-nya dikumpulkan kembali ya. Soalnya Handoko sering nggak kumpulkan HP, disimpan di tasnya. Guru BK sudah ada masukan sama ibu bahwa Handoko HP-nya selalu disimpan di tas. Nanti kumpulkan ya nak. Ada yang mau dibantu? Oh, mau nulis di mana? Oh iya, ibu belum bagikan ya. Tulis Salah sudah. lembarannya. Boleh kalau bisa biar KPD-nya nggak cukup, tulis di lembaran lain aja nggak apa-apa ya. Di lembaran kertas yang lain, kertas buram juga boleh, tapi jangan bungkus nasi anak. Ini ngerjakan apa? Oh, pelajaran seni ya? Oh, nggak bisa. Oh ya, bisakah nanti selesai ini baru dikerjakan nak? Oh, terima kasih. Handoko sudah selesai? Oh sudah. Oke baik. Ada kelompok yang sudah selesai ya. Kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 ya untuk mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ananda semuanya. Oh Handoko. Baiklah Handoko, ibu persilakan untuk mempresentasikan. Oh iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roema, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3, Bu Uji, Bu Ramawati dan Bu ya. Saya sendiri Handoko. Jadi tentang diakronik, konsepnya adalah berpikir dalam sejarah tadi ya, waktu. Ya. Contohnya, ini ada tentara sekutu yang diboncengi Nika mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari terbit, mulai terjadi tembak-menembak antara para pejuang kemerdekaan dengan para pasukan sekutu. Terima kasih Bu. Oke, kasih aplaus dulu. Terima kasih Handoko, jawabannya luar biasa ya. Handoko telah mempelajari materinya sangat. Baik, Handoko telah memberikan pemaparannya tadi bahwa diakronis itu adalah cara berpikir yang melewati waktu ya. Ada yang setuju atau mau memberikan pendapat yang lain? Kalau setuju sama enggak kira-kira jawabannya? Coba kelompok, ini kelompok berapa? Cari itu kelompok berapa? Oh kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kelompok 1 mau memberikan jawabannya? Berkenan? Oh sama saja. Maksud setuju kenapa? Kami kelompok 1 setuju Bu. Karena apa yang maksud dengan konsep diakronik itu lebih dekat dengan waktu, dengan ruang. Sedangkan diakronik itu lebih dengan kejadian. Misalnya contohnya kita tadi. Ibu ini ya, Simpulkan lagi ya bahwa diakronik itu adalah melewati waktu, berarti peristiwa itu bisa diuraikan dengan waktu yang sangat panjang. Sedangkan sinkronis itu berdasarkan faktor-faktor yang mendukungnya, ada faktor ekonomi, faktor sosial dan sebagainya. Jadi, sinkronis itu lebih memanjang di ruangnya, tempatnya yang berbeda yang bisa diceritakan secara luas. Sedangkan diakronis itu waktunya. Contohnya tadi Handoko sedang menjelaskan. Diakronisnya adalah dia menjelaskan peristiwa 5 hari di Semarang ya, Handoko ya. Contohnya itu berarti dia menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jika Handoko ingin
menjelaskan dari yang dia bahas itu lebih meluas pada tempatnya atau faktor-faktor yang mendukung yang mempengaruhi peristiwa itu, maka itu adalah sinkronis. Sedangkan jika dia meluaskan pada urutan waktunya kapan si guru datang sampai dia melakukan serangan, itu adalah diakronis. Oke, sekarang dari pemaparan Handoko tadi, adakah yang mau memberikan refleksi? Entah kamu saya, Bu, dengan penjelasan Handoko saya lebih tercerahkan pemahaman saya, atau saya biasa saja, Bu, plain aja. Yang suka ngeplain itu kan biasanya si Udin. Hari ini Udin nggak masuk. Jangan ngeplain lagi semuanya yang datar gitu. Harus memberikan pendapatnya. Walaupun pendapat kalian semuanya pasti benar, tetapi ada yang paling benar. Siapa yang mau memberikan refleksi hari ini? Kalian kan tadi dengan kalau oke, aspultikin. Dari yang disampaikan Handoko, sepertinya sama dengan yang dikerjakan oleh kelompok kami, walaupun peristiwanya berbeda, Bu. Jadi menurut saya apa yang saya pahami dan Handoko pahami ternyata adalah satu hal yang sama. Jadi sama aja sih, Bu, cuma kami berbeda pada contoh peristiwanya saja. Kemudian perasaan kamu setelah mempelajari ini bagaimana? Jadi makin paham, Bu. Oh, jadi makin paham ya, makin paham bahwa pendapat dari orang lain itu bisa memberikan kita perubahan ya, Iya. perubahan pemahaman yang awalnya kita nggak paham jadi paham. Nah, itulah konsepnya. Kenapa kita harus bekerja sama? Nah, dari kepala yang satu sendiri berkumpul dengan teman ini 3 ya, ada yang 4. Maka bahwa semua pendapat itu kan semakin banyak pendapat-pendapat, maka semakin banyak juga solusi yang kita berikan. Nah, semakin ringan pekerjaannya. Oke, baik semuanya. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini ya. Kalian telah memunculkan profil pelajar Pancasila kalian ketika kalian bekerja sama. Bagaimana kalian bisa berkolaborasi dengan orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan sebagainya ya. Tidak ada yang otot-ototan, tidak ada yang mau merasa sok paling benar. Dan kalian selalu memberikan apa? Penilaian kepada orang lain. Tujuan penilaiannya itu adalah untuk memberikan energi positif kepada orang lain. Ya baik, karena tadi kita membukanya dengan berdoa ya, maka untuk menutupnya juga kita dengan berdoa ya anak semuanya, agar apa yang kita peroleh mendapatkan makna dan faedahnya, dan apa yang kita peroleh hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang nyata. Contohnya jika kita melihat peristiwa, bisa kita tahu oh ini peristiwa sinkronis atau diakronis. Oke baik, Handoko hari ini ulang tahun kan? Pimpin doanya nanti memberikan berkah ya. Ya, duduk siap. Mari kita sebelum pulang berdoa mulai kalau satu yang semoga selamat sampai di rumah dan jangan jalan-jalan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Ya, baik kita akhiri ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.